pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah dan perkecambahan. Percobaan 1. Pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rusdiantini dengan NIM 878184055. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA yang berjudul pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membuat larutan deterjen. Ambil 1 sendok deterjen, kemudian masukkan ke dalam tabung yang sudah disediakan. Setelah itu aduk-aduk hingga larut. Sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa gelas yang sudah berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Setelah deterjen larut, masukkan ke dalam gelas yang berlabel 100%. Selain itu ada juga gelas kontrol yang hanya berisi air bersih. Kemudian tambah lagi airnya sampai garis yang sudah ditentukan. Setelah itu masukkan lagi ke dalam gelas yang berlabel 50%. Lakukan hal serupa sampai dengan gelas yang berlabel terisi penuh. Sebelumnya sediakan bawang merah yang berukuran sama yang sudah dikupas kulit epidermisnya. Kupas juga bagian akar primordialnya yang berwarna kecoklatan dari bawang merah tersebut. Gelas kontrol hanya berisi air putih biasa. Setelah semua gelas larutan selesai, letakkan bawang merah dengan posisi calon akar primordial terletak di bawah hingga menyentuh larutan deterjen. Kemudian amati pertumbuhan akar bawang merah setiap 24 jam sekali. Percobaan 2. Pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Hai. Sebelumnya siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama-tama kita akan membuat larutan deterjen terlebih dahulu. Caranya sama seperti pada percobaan 1. Tuangkan 1 sendok deterjen ke dalam tabung yang sudah disediakan, kemudian aduk-aduk hingga deterjen larut. Setelah itu masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berlabel. Larutan awal dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berlabel 100%. Gunakan corong untuk membantu mengisi air agar larutan tidak tumpah. Tuangkan hingga setengahnya dari tabung larutan. Kemudian tambah lagi airnya sampai garis yang sudah ditentukan. Kemudian masukkan lagi ke dalam tabung reaksi yang berlabel 50%. Lakukan hal serupa hingga semua tabung reaksi terisi larutan dengan penuh. Semakin banyak air yang ditambahkan, maka semakin turun juga konsentrasi deterjen yang digunakan. Jangan lupa juga sediakan tabung reaksi yang hanya berlabel kontrol. Sebelumnya sediakan kacang hijau yang sudah direndam. Kemudian sediakan juga gelas aqua yang sudah diberi label. Setelah semua tabung reaksi terisi penuh dengan larutan deterjen, selanjutnya masukkan kacang hijau ke dalam gelas aqua. Masing-masing dari gelas aqua tersebut berisi 10 butir kacang hijau. Aturlah kacang hijau di dalam gelas aqua yang berlabel sesuai dan kemudian atur yang baik agar hilum mengarah ke bawah. Setelah itu masukkan air larutan. Untuk gelas kontrol tuangkan air biasa saja. Airnya jangan banyak-banyak ya guys, kita secukupnya saja. Kemudian selanjutnya tuangkan kacang hijau sekitar 10 butir pada gelas konsentrasi deterjen 100%. Selanjutnya, tuangkan lagi kacang hijau ke dalam gelas aqua yang berlabel 50%. Lalu, masukkan lagi larutan yang berlabel 50%. Lakukan hal serupa hingga semua gelas terisi dengan kacang hijau dan larutan. Setelah itu, lakukan pengamatan setelah 24 jam atau 48 jam. Pengamatan hari pertama. Untuk pengamatan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah, belum terlihat jelas perubahannya, akan tetapi sudah ada bintik-bintik untuk muncul akar. Hal ini sama semuanya, baik itu gelas kontrol maupun gelas dengan konsentrasi deterjen. Untuk pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau sudah muncul akar-akar putih. Hal ini sama juga dengan gelas kontrol. Pengamatan hari kedua. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa
Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang digunakan, maka semakin banyak juga pengaruh untuk penghambatan, baik itu untuk pertumbuhan akar bawang merah maupun perkecambahan. Terima kasih.